Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma baqina fid din wa qina li ta'atik amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah masyarakat, jamaah majelis muzakarat kuliah subuh Ramadan yang dirahmati Allah, yang berbahagia, yang berhormat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul hadir di majelis di langgar yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan kita hadir berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang mencintai kita, dan orang-orang yang kita cintai. Amin. Mudah-mudahan pula segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tercurah selalu ke harga kita, Imam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, mulia serta ikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimahumullah, sebelum lebih jauh kita dalam rangka saling mengingatkan, terlebih dahulu mengampun meminta yang semertaan apabila ada perkataan maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Bapak Ibu rahimahumullah, hari ini hari yang ke-27 ya, 27. Nanti Parang sudah itu hari raya. Apabila hari raya Satu Syawal. Satu Syawal, mantap. Anak lakas. Nah, ini bilangnya bulan Sabat, anak lakas Ramadan. Ya bulan Ramadan, anak lakas hari raya. Manusiawi gitu. Santainya hari raya mungkin hari Sabtu. Berapa hari puasa? Mulai puasa hari Sabtu. Tahu-tahu hari raya Sabtu dia pemerintah. Nah, kenapa itu? Berarti 28 hariannya puasa. Dicoba aku aja kalau New 28 hari kepalaran sehari ya. Kayaknya bilangnya dia pemerintah. Kena pengumuman, misalnya pengumuman hari Sabtu dia hari raya, esok dia hari raya. Satu Syawal ditetapkan 28 harinya puasa. Mau kada mau tuh kalau satu anak mama kasih upati 28 hariannya nih. Maka ada seharinya tuh wajib hari raya. Di hari raya maka ada seharinya menjadikan 29. Maulah terjadi itu. Memang di zaman Rasulullah belum pernah terjadi, tapi di Arab Saudi pernah terjadi. Karena
terjadi kesalahan dalam penetapan satu Ramadannya. Nah, karena gelap atau salah hitungan mau aja juga, manusiawi aja itu juga. Nah, itu sebagai pengetahuan kita, kalau aja. Ini jadi pemikiran bang sudah di luar juga. Nah, jadi perlu kita sampaikan. Kayak banyak 28 hariannya tak puasa, kadang hari raya. Kadang-kadang boleh puasa di 1 Syawal haram. Nah, itulah Bapak Ibu rahimahullah. Ini masih masalah sembahyang berkaitan dengan masalah sholat. Malam pokok sembahyang ada 13, ada juga 14, ada juga 17 terbagi menjadi 4. Yang muktamahnya 13 terbagi menjadi 4, ada rukun qauliyah, rukun fi'liyah, rukun ma'nawiyah, dan rukun qalbiyah. Nah, sebelum Fatihah sudah masuk malam masalah Fatihah sudah kan? Belum nih. Nah sampai di sini dulu ada yang tetap menang dulu. Nukain ada lagi. Adakah? Betapa dulu ini supaya terlalu siang harinya. Nah hari ini atau dia nonton tetap menang. Kadang-kadang masalah sembahyang tuh timbul pas kita sembahyang. Sekali sebut mendengar masalahnya, nah itu kicuhnya itu. Iya, ini di terakhir. Ada bang mendengarnya, nanti mengadib taif gitu. Boleh aja 3 week silakan ya juga itu. Kayak memang sudah dikaitkan dari tata cara kantor teologi Jumat terakhir di bulan Ramadan. Besok yang Jumat untuk menyunat, bagiannya jauh itu. Tadi Jumat itu makan untuk sunat makannya. Sembahyang mulai asar, maghrib, isya. Ini terakhirnya asar itu 5 kalimatnya beda pas subuhnya pun juga tetap. Nah ini 5 waktu sampai yang mungkin ada sesuatu yang menggawi itu, ada sesuatu belum menggawi juga. Silahkan aja anak menggawi nanti yang sudah tahu tata caranya silahkan gawi. Nah itu ada masalah. Ya kita dalam Islam tuh ajaran Islam selalu sesuai dengan perkembangan zamannya dan selalu ada solusinya. Nah, kalau kepikiran. Yang lain adalah itu aja dulu jawaban dulu. Yang lain adalah ada. Ya, langsung Ar-Ruknur Rabi. Rukun yang keempat qiraatul Fatihah. Bacaan Fatihah. Wajib pada tiap-tiap rakaat bagi orang yang sembahyang itu sama ada ya sembahyang itu fardu atau sunat, wajib baca Fatihah tiap rakaatnya. Baik bagi imam, makmum atau sembahyang sorangan wajib Fatihah. Dan ada syaratnya baca Fatihah. Nah, ini perlu kita tahu ya. Ada 12 syaratnya. Kalau bisa tadi diingat, sudah dihafal dan diingatkan aja. Berapa hafalan kita? Yang pertama tertib berurutan, mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu yang urut. Nah apabila terbalik membacanya segera mengulangi. Tentu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin tinggal ulangi mulai Bismillah. Atau mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wajib mengulangi. Bila ada mengulangi maka batal sembahyangnya. Satu. Kemudian yang kedua al-mu'allaq. Hanya ada terputus bacaannya. Maka apabila rusak mu'allaqnya itu apabila menceraikan antara ayat-ayatnya, menambah atas nafas
Kemudian yang ketiga, mura'atul hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya. Maka seandainya jatuh satu huruf, nah ini bahasa kitanya, tertinggal satu huruf, batalan salat, batal sembahyangnya. Demikian pula seandainya mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, misalnya waladhdallin, huruf dal itu dibacanya waladhdallin pakai dha. Nah, itu batal juga. Dan lain sebagainya. Yang keempat, mura'at tasydidatiha, memelihara atau memperhatikan tasydidnya. Banyak tasydidnya berapa tuh? Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya ditasydid tuh. Nah, maka seandainya ringan tasydidnya, tidak mengulangi ia bacaannya, tidak mengulangi tasydidnya tuh, maka mesti mengulangi dulu. Mesti mengulangi tasydidnya, bacaannya ringan bacanya. Wa amma idza syaddada mukhaffafan batalat salatu intaghayyurat al-ma'na ma'al ilmi wal amdi wa illa lam tabtul. Dan adapun apabila tasydidnya itu ringan, meringankan tasydidnya itu, pada mulainya merubah makna, batal sembahyangnya. Jika pada tahu kan merubah makna, pada tahu bang, baik itu ada untungnya orang pada tahu tuh. Ada tahu, nah itu kan batal. Ada tahu bang, jadi bila tahu itu merubah makna, batal sembahyangnya. Jadi Fatihahnya batal, otomatis sembahyangnya batal. Yang kelima, bahwa tidak diam ala yasbuta saktatan tawilatan wala masiratan yaqsidu biha qat al-qiraat, bahwa tidak ada lawas kediamnya imbah membaca bismillahirrahmanirrahim Allah astanai lebih daripada 2 tarikan nafas, 1 tarikan nafas lebih daripada itu, maka batal. Ini kurang lebih daripada yang syarat yang kedua. Jadi kan boleh lawas kediam bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lawas rangainya. Nah, kalau boleh batal Fatihahnya tuh. Apabila batal Fatihahnya, batal sembahyangnya. Jadi bahinak tuh sekali aja jangan terlalu lawas bahinaknya, atau menghadangin hafalan dulu. Fatihahnya udah itu betok orangnya kayak Pak. Nah, batuk kan udah batuk, jurusannya nggak mau ditahmi. Mau ditahmi batuk. Atau wahid boleh. Maksud nyaringan wahid, imamnya orang wahid. Makanya kalau di pinggir apa nih lah, mas banget nyaringan wahid. Atau ibu buka puasa boleh. Panjang nih, 2 piring habis. Mariga, maksud nyaringan pulang mariganya. Nah, ada bapak itu jujur katanya. Atau ada kesulitan boleh. Tahu kesulitan kan? Selidik ya orang Jawa. Tulang haruan. Nah, tulang haruan tak kasar. Tapi gue beli di orang haruh. Daging iwaknya, gigi udah kena rangka. Nah, ya dicari ya dulu begini. Jangan sampai tertakut. Yang keenam, jadi boleh aja batuk, pahit, ujur-ujur. Yang keenam, membaca seluruh ayat-ayatnya, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Qira'atu kulli ayatiha wa minha basmalah. Kemudian yang ketujuh, tidak ada kesalahan yang merusak makna. Misalnya an'amta dibacanya an'amtu,
minta dengan mendomakan tak. An'amtu atau kasrah taknya an'amti, batal betul sholatu dia, maka batal sembahyangnya dengan bacaannya itu. Jangan kita tambah huruf, anunya apa barisnya an'amta, baca an'amtu, diulangi itu, nggak ada diulangi batal sembahyang. Ya, sejarah orang terjadi ini, kalau kena nyanyuk ada ingat diulangi, pas ingat ulangi. Yang kedelapan, antakuna halatal qiyami fil fardi, bahwa adalah membaca Fatihah itu dalam keadaan berdiri pada setiap fardu. Fala tasdiqu iza qara'a juz'an minha ma'ahawihi diruku aw ma'awidihi bil qiyam. Jadi membaca Fatihah itu pada sah apabila membaca sebagian aja. Misalnya pada tuntung baca Fatihah belum nih, ruku sambil ruku, anak ruku sambil menuntung akan, nah itu pada sah Fatihahnya. Tapi yang baru ruku menuntung akan pulang pada sah juga. Separuh dulu dibaca, karena menuntung akan anak sambil ruku, lanjut sampai yang. Yang kesembilan, ayusnya anak sahur qiraah. Nah ini yang perlu kita di an-nahar hukum qauli, bahwa mendengarkan bacaan Fatihah itu akan dirinya karena bahwa itulah hukum qauli. Jadi bacaan Fatihah itu mesti wajib telinga mendengar. Setiap rukun qauli wajib telinga yang membacanya itu mendengarkan. Persyaratan membaca, kalau boleh tak tinggal sahur, kalau mendengar telinga. Ya, pas perhatian baca Fatihah motor nih sinapotnya bumbung, dengar, ada mendengar, itu ada apa boleh. Pas lagi ribut, hujan, berburu, ada mendengar, ada apa boleh. Jadi setiap rukun qauli itu mesti atau wajib mendengar dari orang yang membacanya. Ada kisah semalamnya lah, nyaring tahu seorang sembahyang, anak mulai sama nih, berat-berat guru, dia sedikit sembahyang nyaring tahu sampai salah, nyaring waspis kita di hidupnya, tolong dia tahu niatan, tahu niat, ulang dia apa sembahyang nyaring tahu sampai habis, awas, di sini. Itu ujur itu ada empat. Yang penting diusahakan telinga mendengar. Ya mau itu orang tua normal aja mendengar, berpanggil mendengar aja kan. Tapi pas membaca Fatihah, kalau mendengar kemana? Kenapa? Karena pikirannya ke lain. Tahu-tahu imam ruku. Nah, apabila membaca Fatihahnya tadi, nah harus yakin sudah membaca Fatihah. Mau ada ingat, bila ada kesempatan baca Fatihah segera ulangi baca Fatihahnya, segera baca Fatihah. Atau pas tasyahud akhir, tahu-tahu imam salam sudah mengantuk, atau pikiran ke lain, nah segera ulangi baca tasyahud akhir. Kemudian yang ke-10, bahwa tidak menyelingi zikir ajnabi, zikir yang lain. Nah, kriterianya zikir yang lain itu yaitu yang tidak ada kaitannya dengan sholat, dengan sembahyang. Misalnya menjawab orang yang bersin, ada kawan bersin sebelah, Pak seorang bersinnya wahid, ya. Ya, alhamdulillah. Kita menjawab ya Allah, ya kepada boleh. Kata berenai ya, maka wajib atasnya, nah ya, wajib atasnya menyempurnakan, mau ulangi Fatihahnya, dan diselingi dengan zikir yang lain. Dan adapun apabila menyelinginya dengan sujud tilawah, baru tentu nih
baca Fatihah lagi pas subuh, misalnya subuh Jumat supaya pulang melanggar. Dia takbir Allahu Akbar, baca Fatihah belum tuntung lagi nih, hanya separuh. Ya karena udah ya karena nasta'in Allahu Akbar wa hum la yastakbirun. Dia 5 sujud imam, umpati juga sujud dulu, tuntung sujud tilawah dan sujud sajadah, akhir hanya usahakan menyelesaikan bacaan Fatihahnya, dan kalau perlu mengulangi atau amin. Ya, boleh kita dulu karena bacaan Fatihahnya lambat, boleh mengikuti imam membaca Fatihahnya. Atau kita tanwin datang, dia tuh apa ngarannya nih? Amin ya. Nah kita belum selesai baca Fatihahnya, boleh umpatin aminnya dulu. Nah itu hanya untuk maka atau sambung bacaan Fatihahnya atau menjawab permintaan rahmat ayat atau ta'awuz perlindungan dari ayat aja, atau ketika menegur imam kalau kita salah bacaannya, kalau kita hafal, kalau kita menegur bacaan imam, nah itu boleh, karena itu berkaitan dengan sembahyang. Jadi kada perlu mengulangi bacaan Fatihah dari awal. Kemudian yang ke-11, kada tapalik bersama ini. Nah, walau qasada bi qiraati ghairal fatihati sholati fala tasih. Maka seandainya bertujuan dengan membaca Fatihah itu selain daripada Fatihah sembahyang, fala tasih, maka sah sembahyangnya. Lain tujuan bacaan Fatihahnya. Fatihahnya pokoknya lain tujuan sembahyang. Kemudian yang ke-12, kaum bil arabiyah, kadarnya dengan bahasa Arab pada boleh, wala itu terjemah pada boleh dengan terjemah. Nah, hukum bagi orang yang lemah pada mampu daripada baca Fatihah. Pertama, wajib atasnya belajar dan menghafal bacaan Fatihah. Wajib tuh. Kemudian yang kedua, maka apabila tidak hafal ia wajib menulisnya pada kertas, membaca dia daripada yang ada di tulisan itu. Ini boleh aja ditempel kalau ditulis. Jangan kan membaca cuma tulis ulangan. Nah, kita tulisakan membaca dindingnya. Membaca kok mana bisa ya apa-apa. Nah, yang ketiga, apabila lemah membaca apabila lemah ia membaca Fatihah, kan bisa juga tuh membaca 7 ayat yang tidak ulang daripada hurufnya. Nanti terlalu juga nih. Fatihah kada hafal, ayat yang lain hafal, dan kadang kurang hurufnya daripada huruf yang ada di Fatihah. Kemudian yang keempat, apabila lemah membaca 7 yang belum ayat, ada yang mampu juga sih membaca 7 ayat yang hurufnya sama dengan Fatihah, membaca ya 7 zikir yang tidak ulang hurufnya daripada Fatihah. Apa zikirnya? Ya. Tasbihnya apa aja? Saat tidak ulang daripada 7 huruf. Saya soal mungkin malah kita di sini orang alam hanya masuk Islam tuh mau ini terjadi, bisa dituntut dia baca bacaan Fatihahnya, dituntut waktu mulai takbiratul ihramnya diajari, masyarakat sembahyang diajari, dibacakan, dituntut. Nah, kemudian nama-nama daripada Fatihah itu ada 5 nama, di setengahnya Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Masani, Walhamdu, Wal Kafiyah, Wal Wafiyah, Wasyafiyah, Wal Asas. Di antaranya nama-nama daripada selain suratul Fatihah. Jarang kok kita membaca ini oleh. Mari sama-sama kita buka acara dengan membaca Alhamdulillah. Bingung tuh orang karena sudah rajin membaca Fatihah. Ya, hukum basmalah yaitu ayat daripada Fatihah disunatkan pada awal tiap-tiap surah, baca surah At-Taubah
sisi imam Ibnu Hajar, dan dimakruhkan pada awalnya dan disunatkan pada pertengahannya di sisi Imam Rafi. Dan sunat membaca basmalah pada pertengahan seluruh surah kecuali surah At-Taubah. Huruf-hurufnya Fatihah itu ada 155 huruf dengan bacaan malikinya ada panjang. Boleh mak dalam Fatihah itu ada panjang maknya. Atau 156 dengan huruf 156 huruf dengan bacaan maknya panjang. Maliki yaumiddin maknya panjang. Dan huruf-huruf yang tidak termasuk dalam surah Fatihah ada 7. Terhimpun daripada perkataan sebagian umat. Huruf itu ada 7, yaitu sajin, khazin, syadin. Huruf sa, jim, kha, zai, shin, dha, dan fa. Sa, jim, kha, zai, shin, dha, fa. Dan tidak ada fasih pembacaan huruf nih, karena ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini yang penting bagi kita juga. Tidak gugur Fatihah itu selamanya kecuali pada keadaan satu hal, yaitu keadaan masbuk. Apa itu masbuk? Yaitu orang yang mendapati daripada berdirinya imam tidak memungkinkan atau tidak luas padanya membaca Fatihah. Jadi pada saat membaca Fatihah itu masbuk padanya. Masbuk. Hukum masbuk. Wajib atasnya orang yang masbuk itu bahwa bersegera dengan membaca Fatihah setelah takbir, dan tidak disunatkan baginya membaca doa iftitah. Dan ruku sesudah ruku imam langsung 4 ruku juga. Dan tidak boleh baginya menyempurnakan Fatihah. Tetapi disunatkan baginya menyempurnakannya membaca Fatihah itu apabila memungkinkan atas sangkanya lawas imam ini dalam rukunya. Nah, ini datang tadi langgar, datang tadi langgar. Imam sudah membaca surah. Ini kira-kira surahnya panjang lah ada Pak. Nah, itu dilihat dulu. Nah, jika ada memungkinkan, dia tidak perlu lagi membaca doa iftitah. Ada disunahkan ini menjadi iftitah. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada syarat untuk membaca Fatihah, imam ruku, boleh ruku. Ada perlu menyempurnakan Fatihah. Apabila mendapati imam sudah tumakninah, rukunya bersama imam, maka kemudian bangkit, maka ia dapat rakaat. Karena perlu menambah lagi kita tuh. Nah, kita tinggalnya serakaat malah pas kemudian imam sudah rakaat kedua, wajib nambah itu. Oh, ini masalah pemahaman. Nah, apabila membaca imam nih udah nak ruku, itu membaca doa iftitah. Nah, apabila dia sibuk si masbuk tadi dengan doa iftitah, wajib atasnya tetap berdiri untuk menyelesaikan Fatihah dengan kadar apa yang dia baca daripada doa iftitah, kemudian ruku. Maka jika mendapati apa? Rakaat. Jika tidak, ada sampat nih, ini baca doa iftitah sudah. Kemudian baca Fatihah, ruku imam, mantuan Fatihahnya wajib dengan Fatihah. Bilanya sampat, ruku bersama imam, tumakninah. Imam bangkit, sampatnya tak imbai masih. Nah itu kan dapat rakaat. Tapi bila ada sampat, dia ruku, dia hendak ruku, imam bangkit sudah di ruku. Nah itu kan menambah serakaat. Banyak sampat aja rukunya. Sampatnya sampat, tapi kan sampat tumakninah. Rukuknya lawan imam. Nah, bila ada menambah, batalan salat. Batal salatnya. Mau terjadi ini oleh karena ada tamu. Nah, ada tamu.
Adakah lagi? Sampai di sini dulu. Adakah teman-teman berkaitan dengan apa yang kita sampaikan? Adakah? Ini selalu membuka untuk pertanyaan supaya terbiasa kita berdialog. Imam tuh perbedaan dengan makmum ini apa? Imam rukun bacaan, terutama masalah Fatihah dulu lah. Misalnya masalah Fatihah. Ini kita bisa terjadi. Namun dilanggar, insya Allah pas saja tuh ya Allah. Nah waktu kita pas perjalanan pas ke Banjar kan, pas ke Banjar, singgah di jalan. Kira-kira kita jangan asal Fatihah jemaah, ada aja bang. Kecuali kita ada tahu masalah Fatihah nih, namun kita tahu bacaan kita, standar bacaan kita, standar bacaan imam tuh bagusan kita standarnya, terutama masalah Fatihah. Berjamaah maghrib misalnya kan, kita beli di Banjar misalnya, beli dari Banjar berbagai singgah di jalan. Fatihah. Sedangkan kita bacaan imam tuh Fatihahnya luput, wajib parakah kita. Kada mau baca imam kita. Walaupun sudah tak terlihat sudah benar niat kada mau baca imam. Satu. Kedua, apabila kita kada muparakah, muparakah dulu. Ya kada muparakah. Imam tersalah nih baca Fatihahnya, rukun baca Fatihahnya. Kita kada muparakah, ada sahaja kita. Ada sahaja kita. Atau kita muparakah. Enggak muparakah apa dan mau imam ini dalam hati sudah sah tuh. Tutup kita baca Fatihah. Tutup kita baca ayat. Imam baru rukuk lagi. Imam baru rukuk. Nah, daging kita tuh. Imam rukuk mau upati kita rukuk, gatal sembahyang kita. Jadi karena subhan mungkin kita nilai bisa terjadi itu karena mental. Jadi bila kita sudah tutup membaca Fatihah, karena kita sudah niat kada membaca imam lagi, kada membaca supir lagi. Untuk membaca Fatihah, membaca ayat, imam belum rukuk, ada urusan kita lagi. Kalau imam tak ada urusan jemaah yang lain, ini ampun kita dulu. Apabila menunggui, datang sampai seterusnya datang tempat itu. Kita pernah di Banjar di tahun kota sakit banget Fatihahnya, langsung parakah. Iya, namun kayak betul parakah apa ya? Gampang parakah, ini ya, pas gitu jualan. Nah, kadang-kadang masjid besar kadang ada jaminan juga di tengah kota di Banjar masjidnya. Nah, masuk di perumahan lingkungan elit juga itu kan. Itu masalah imam bacaan Fatihah imam. Nah, lalu kemudian apabila bacaan Fatihah imam ini kita sampai yang ini berjamaah tak sih lawan imam ini, tapi kadang pernah di jamaah yang sampai yang jaharnya sampai yang maghrib harus mempertajam masjid, sampai yang bisa subuh nang jahar tuh 3 waktu, tapi kita pas sampai yang asar baru 4 ini. Lalu kemudian tiba-tiba kita pas berjamaah sampai yang maghrib, sampai yang jaharnya atau sampai yang isya, sampai yang subuh, manakala bacaan Fatihah ini luput. Ada sesuai standar bacaan kita nih. Nah, kita wajib mengkata nang sembahyang kita telah lalu, nang kita berupati imam yang telah lalu. Nah, walaupun itu sampai yang jaharnya, sampai yang sirnya, sampai yang zuhur asar, tahu-tahu ketemuan di sampai yang maghrib membaca Fatihahnya luput. Nah, bacaannya sakit, setelahnya kita nah itu wajib mengulangi kita kata sampai yang samingguan dia kuat tuh sampai yang itu samingguan menghadap zuhur asarnya. Perlu kita perhatikan. Tapi
Tapi punya kira-kira bacaan Fatihah kita kurang lebih juga. Fatihah ya Allah. Ada tahu itu mana salahnya tahu juga. Tahu salahnya tak seorang kada tahu, orang bujurnya juga baik Fatihah. Oke, sampai situ lah. Pertanyaan jawaban. Adakah yang lain lagi? Oh dijawab banget mana bawa utangnya dulu. Dan turun mengulang kembali masalah sunat. Ada dua macam dalam sunat nih. Yang mudah-mudahan kawan tiga wis senantiasa baik sembahyang seorangan maupun sembahyang berjamaah. Yang masalah sabta sembahyang kemudian perlu digawi itu. Menantinya ada 6 sabta sembahyang itu. Yang 3 ada ketahuan, yang 3-nya bisa ketahuan. Yang 3 ada ketahuan ini, yang bersangkutannya 6 tahun menggawi kadanya. Ada yang 3 ini orang lain bisa tahu kalau tengah menggawi. Dan diam aja sabta itu diam aja. Jika disebut subhanallah. Yang pertama baina takbiratul ihram wa iftitah. Takbiratul Allahu Akbar. Diam dulu sekedar subhanallah. Dan diam aja pahala tuh, dapat pahala kita. Kita tahu dapat pahala berdiam. Berenai orang kada tahu aja di pahala. Kemudian antara doa iftitah dengan ta'awuz. Berenai dulu. Apa terakhir dalam muslimin. Berenai dulu sekedar subhanallah. Hanya baca ta'awuz. Bahas. Yang ketiga antara ta'awuz dengan Fatihah sebelum bismillah. Berenai dulu sekedar subhanallah. 3 macam nih. Bila sembahyang jahat kada tahu atau orang lain kada tahu, kita aja tahu orang menggawi adanya itu. Nah, yang 3-nya antara Fatihah dengan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berenai dulu sekedar subhanallah. Hanya amin. Ya. Jadi kan ada nama dahulu imam tuh. Nah, baru tutup lagi waladdallin amin. Ya. Akan-akan aja bang boleh. Akan-akan bahari. Maka itu model kayak manular. Saya pun amin bu amin berarti imam baru lagi itu imam A berarti. Nah itu sabta. Nah ketahuan kalau tertibnya. Alhamdulillah di sini tertib dipanggil lah.